Ya, Shabbat Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Baru Hashem, diberkatilah Tuhan yang memperkenan Syabat kepada kita, memperkenan kita juga bersama-sama melakukan ibadah Syabat dan juga mempelajari Torah setelah kita memuji Tuhan dan berdoa. Dan saat ini sebelum kita mendengar pengajaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia dan kasih setia Tuhan kepada kami selalu baru setiap hari. Kami bersyukur juga pada saat ini Tuhan memberikan kepada kami Syabat supaya kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berdoa dan tiba saatnya untuk mendengar pengajaran firman Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau mengurapi pemberitaan firman Tuhan, membukakan hati kami sehingga kami boleh dicerahkan oleh firman Tuhan. Setiap saat kami dipimpin oleh firman Tuhan, kami dibawa kepada semua kebenaran firman Tuhan, hidup kami diarahkan, hidup kami diubah bahkan oleh firman Tuhan untuk menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mohon Bapa Engkau mengurapi seluruh pemberitaan firman-Mu. Dan kami juga mohon Tuhan memberikan kepada kami telinga seorang murid dan lidah seorang murid, supaya setelah kami mendengar, kami menyampaikan kebenaran itu kepada banyak orang lain, mereka juga boleh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tutup bungkus kami sekalian dalam kuasa darah Mesias Yeshua, ketika kami duduk tenang mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Mesias Yeshua kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saya juga akan membaca berkat bagi pembelajaran Torah. Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu bimesfota vetsifanu la'asok bedifrei Torah. Diberkatilah Engkau, junjungan Tuhan kami, Raja semesta alam, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu dan memerintahkan kami untuk mempelajari kata-kata Torah. Amin. Sebelum kita masuk dalam pengajaran firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh Penatua Ira Obadiah, kita ucapkan sama-sama ya ikrar persekutuan kita. Bagi saudara yang ada di gereja, saya mohon undang bangkit berdiri untuk sama-sama mengucapkan ini seperti biasanya. Mari kita ucapkan, aku bersekutu dengan sukacita, aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya. Dengan melakukan segala perintah-Nya, aku ada seperti yang dikatakannya aku ada, aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia, ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk dan saya serahkan kepada Penatua Ira. Ya, Shabbat Shalom. Baru Hashem, kita bisa berkumpul kembali bersama-sama pada hari Syabat ini untuk memuji Tuhan dan juga untuk belajar firman Tuhan. Dan tiba saatnya bagi kita untuk masuk ke kitab Keluaran, atau dalam bahasa Ibraninya disebut Shemot. Ya, coba kita buka kitab suci kita di dalam kitab Keluaran. Kitab Keluaran, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu, meskipun tadi sudah dibaca ya oleh Jerry, tapi saya akan mengulang. Di sini saya membaca dari versi ILT di kitab Keluaran pasal 1 ayat 1. Kalau saya sebetulnya ini pegang Alkitab versi LAI ya. Di sini tidak ada perkataan dan,
Tetapi di yang asli itu ada kata dan itu juga Bapak Ibu bisa cek di ILT. ILT itu mengawali kitab Keluaran atau Shemot ini dengan perkataan dan. Ada perkataan dan di sana. Bahasa Ibraninya saya akan baca Ve'eleh Shemos Bnei Yisrael Haboim Misraima. Ve'eleh Shemos Bnei Yisrael Haboim Misraima. Dan inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir. Bapak Ibu perhatikan kata dan di situ ya. Ini memang kecil tetapi dia mempunyai arti. Karena dalam perkataan dan di sini atau ve dalam bahasa Ibrani itu untuk menunjukkan bahwa kitab Keluaran ini merupakan sambungan atau kelanjutan dari kitab Kejadian atau Bereshit. Ya. Jadi kata ve juga di sini menunjukkan bahwa perjanjian Sinai yang nanti akan kita temui di dalam kitab Shemot ini merupakan kelanjutan dari perjanjian Abraham yang ada di dalam kitab Bereshit. Nah, jadi dari sini kita belajar bahwa Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya dan perjanjiannya itu bersifat kekal. Saling terkait satu sama lain atau berkelanjutan antara perjanjian yang pertama sama perjanjian yang berikutnya. Mulai dari perjanjian Adam sampai dengan perjanjian yang diperbaharui. Itu merupakan satu perjanjian yang berkelanjutan yang kekal. Tidak bisa saling meniadakan satu sama lain ya. Nah, perjanjian itu bersifat kekal. Kenapa? Karena ada satu sasaran yang ingin dituju. Sasarannya itu apa? Kedatangan Yesua sebagai hak Masiah. Jadi, sekali lagi saya katakan, antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain itu saling berkelanjutan, tidak meniadakan, ya, tidak saling meniadakan. Nah, jadi di sini kita belajar bahwa tidak benar apabila ada orang yang mengajarkan bahwa perjanjian lama itu sudah dibatalkan oleh perjanjian baru. Jadi anggapan seperti itu atau pengajaran seperti itu merupakan salah besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang diajarkan oleh Yesua HaMasiah selama pelayanannya 3,5 tahun di bumi itu adalah Torah. Ya, jadi kitab rasuli itu belum ditulis pada waktu Yesua hidup. Jadi ketika Yesua hidup, dia itu mengajarkan Torah. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa saya mau seperti Yesus, ya, maka Anda harus taat Torah. Kalau Anda tidak taat Torah, maka kita mesti bertanya, Yesus yang mana? Atau Yesua yang mana yang ingin dijadikan patokan atau panutan oleh Anda? Karena Yesua yang ada di dalam kitab suci adalah Yesua yang mengajarkan Torah. Ya. Nah, sekarang coba kita melihat ya Keluaran pasal 1, kita coba membaca ayat yang kedua ya. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga di situ disebutkan nama-nama dari anak-anak Yaakov yang datang ke Mesir. Nah, di situ disebutkan satu persatu. Kita tahu bahwa Yaakov atau Yisrael itu mempunyai 12 anak laki-laki. Dan semuanya disebutkan di situ. Tidak langsung disebutkan bahwa 12 anak laki-laki tanpa disebutkan nama. Tidak ya. Di dalam ayat 2 dan 3 jelas di situ disebutkan anak-anak dari Yaakov. Nah, hal ini juga menunjukkan kepada kita
bahwa Adonai Elohim itu memperhatikan jumlah. Setiap individu itu berharga di hadapan Adonai Elohim. Karena manusia itu diciptakan menurut apa? Selem dan demut dari Adonai Elohim sendiri. Itu saudara bisa baca di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Nah, dalam kitab Shemot atau Keluaran, kita melihat lahirnya sebuah bangsa itu berawal dari seorang pribadi, yaitu Abraham, Yitsak, dan Yaakov. Yaakov mempunyai 12 anak yang kemudian dikenal sebagai 12 suku, cikal bakal dari bangsa Israel. Ya, jadi ketika Yaakov dan keluarganya itu datang ke Mesir, jumlahnya itu hanya 70 jiwa. Tetapi ketika mereka akan keluar meninggalkan Mesir, jumlahnya itu sudah bertambah kurang lebih sekitar 2 juta jiwa. Bahkan ada juga rabi yang mengatakan bahwa jumlahnya itu sekitar 3 juta jiwa. Nah, di sini kita memperhatikan ya bahwa janji Adonai Elohim kepada Abraham itu mulai digenapi. Karena Elohim mengatakan kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Nah, sekarang coba kita lihat ayat 8. Ayat 8 kita baca, kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yosef. Kalau diperhatikan ya, ayat ini kok sepertinya tuh seperti nonsens ya. Karena kita tahu apa yang dilakukan oleh Yosef ketika di Mesir itu merupakan satu kejadian yang sangat fenomenal. Karena waktu itu bukan hanya Mesir yang dilanda kelaparan, tetapi juga daerah-daerah di sekitarnya termasuk Kanaan. Ya, dan kemudian di dalam parasa yang lalu juga kita sudah belajar bahwa Yosef itu diangkat sebagai Firaun muda atau orang kedua setelah Firaun memerintah di Mesir. Jadi tidak mungkin Firaun yang dituliskan di dalam Keluaran pasal 1 ayat 8 ini tidak mengenal Yosef. Jadi alasan ditulisnya ayat ini itu bukan karena Yosef tidak dikenal lagi di Mesir, tetapi karena kesombongan Firaun. Kita tahu bahwa Mesir merupakan kerajaan dunia. Ya, dan Firaun sebagai raja Mesir tentunya gengsi bagi dia gitu untuk mengingat bahwa sesungguhnya bangsa Mesir itu berhutang budi kepada bangsa Israel. Karena melalui Yoseflah bangsa Mesir itu luput dari bahaya kelaparan. Nah, bukan hanya itu, karena bangsa Israel itu sudah tinggal lama sekali di tanah Mesir, sehingga pengaruh mereka terhadap rakyat Mesir itu besar, ya. Jadi Firaun itu dia bukan hanya takut karena jumlah, tetapi dia juga takut kalau bangsa Mesir itu dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut oleh bangsa Israel. Karena ya mereka sudah berasimilasi. Jadi kenapa saya mengatakan demikian? Karena kita tahu menurut para rabi bahwa anak perempuan Firaun yang mengangkat Moshe sebagai anak, memang di dalam Torah tidak disebutkan namanya, ya, tetapi di dalam Talmud di situ disebutkan bahwa nama anak Firaun, anak perempuan Firaun itu adalah Batiah. Batiah dalam bahasa Ibrani, Bat itu anak perempuan, Yah itu adalah dari Yod-He, Waf-He, ya. Jadi anak perempuan Firaun, raja Mesir, dinamakan dengan nama Ibrani, Batiah. Ya. Nah, dari hal Firaun tidak mau atau dia tidak mengenal Yosef,
kita juga belajar sesuatu di sini. Bahwa kita sebagai manusia itu jangan pernah mengandalkan manusia lain. Meskipun apa yang kita perbuat ya itu adalah merupakan perbuatan baik dan memberkati seseorang atau banyak orang, tetapi di sini kita Adonai Elohim mengajarkan kita tetap kita tidak bisa mengandalkan manusia. Karena manusia itu bisa melupakan kita meskipun kita sudah berbuat baik, ya. Dan Yeremia pasal 17 ayat 5 di situ ditulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Satu pelajaran yang berharga Bapak Ibu bagi kita semua, ya. Sekarang coba kita lanjutkan pembacaan kita buka Keluaran pasal 12 ayat 1. Keluaran pasal 12 ayat 1, seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Ayat 2, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu, di sini terjemahan LAI ya, ditulis cantik, padahal sebetulnya baik, good, tov. Ya, bahasa Ibraninya. Kenapa dikatakan tov atau baik? Karena anak laki-laki itu bercahaya, ya. Dan kemudian disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, kita tahu bahwa Moshe adalah anak ketiga dari pasangan orang Lewi. Bapaknya bernama Amram, ibunya bernama Yohebed. Tetapi mengapa di dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 dikesankan seolah-olah Moshe ini adalah anak pertama. Nah, oleh karena itu kita harus membaca Talmud. Talmud dalam Sotah 12a menjelaskan bahwa Moshe itu dikandung secara ajaib. Ya, itu tercatat di dalam Sotah 12a. Sekarang coba kita lihat apa yang ditulis di dalam Sotah Sotah 12a, ya. Di situ dikatakan bahwa sesudah perpisahan yang lama dari Yohebed, jadi Amram itu dia berpisah dari Yohebed istrinya karena ada perintah dari Firaun. Setiap bayi laki-laki Israel yang lahir itu harus dibunuh. Maka kemudian Amram dia berpisah dari Yohebed. Jadi sesudah perpisahan yang lama, Amram mendapati Yohebed istrinya sudah mengandung 3 bulan. Itu bisa dilihat di dalam Exodus Rabah 1 ayat 13. Nah, apa yang dilakukan oleh Amram ketika dia tahu bahwa Yohebed istrinya itu sudah mengandung 3 bulan, maka ia memisahkan diri karena khawatir anak yang didapatnya itu atau yang sedang dikandung oleh Yohebed itu akan ditenggelamkan di Sungai Nil. Sotah 12a, ya. Nah, tetapi kehamilan Moshe atau Yohebed yang sedang mengandung Moshe itu sudah terjadi tanpa kehadiran Amram. Kok bisa ya? Nah, kenapa mendapatkan kesimpulan seperti itu? Karena di sini di dalam Torah ditulis juga bahwa Yohebed dia menyembunyikan anak itu selama 3 bulan. Jadi penjelasannya begini Bapak Ibu, orang Mesir itu dia memperhatikan kapan Amram itu kembali kepada Yohebed. Lalu kemudian orang Mesir itu menghitung 9 bulan ya dari kembalinya Amram kepada Yohebed. Nah, setelah 9 bulan maka si Yohebed istrinya ini akan melahirkan seorang anak.
Tetapi ternyata baru 6 bulan usia kandungan Yohebed, anak itu sudah lahir. Tetapi di situ dituliskan ibunya menyembunyikan anaknya selama 3 bulan sebelum dihanyutkan dalam keranjang di Sungai Nil. Nah, kita lihat gambar di situ ya. Jadi di situ dikatakan, di situ ada angka 1, 2, 3 ya. Itu ketika Amram sebelum kembali menemui Yohebed, Yohebed itu dia sudah hamil 3 bulan. Ya. Nah, kemudian ya sama seperti bayi yang lain yang dikandung 9 bulan, pada umur kehamilan 9 bulan, kalau dilihat dari gambar di situ, itu adalah bulan yang ke-6 setelah Amram itu kembali bersatu dengan Yohebed, Moshe lahir. Ya. Nah, menurut perhitungan orang Mesir, seharusnya Moshe itu bukan lahir di bulan ke-6 situ, karena bulan ke-6 itu mereka menghitung Amram itu baru kembali bersatu dengan Yohebed 6 bulan lamanya. Jadi tidak mungkin Yohebed itu melahirkan bayi, kecuali bayinya itu lahir prematur. Padahal tidak pernah ada catatan sekalipun bahwa Moshe itu lahir prematur. Nah, karena itu Yohebed bisa menyembunyikan Moshe selama 3 bulan. Karena orang Mesir tidak menyangka bahwa Moshe itu sudah lahir. Meskipun kenyataannya Moshe sudah lahir. Karena itu ditulis di sini juga di dalam Keluaran bahwa Yohebed itu menyembunyikan ya, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Nah, setelah lewat 3 bulan, akhirnya orang Mesir menghitung, oh ini mestinya nih si Yohebed ini udah melahirkan anak. Kalau gitu kita harus periksa nih, ya apakah dia sudah anaknya sudah lahir atau belum. Nah, sebelum orang Mesir itu memeriksa Yohebed, ya Yohebed itu dia sudah meletakkan Moshe di sebuah keranjang, kemudian dihanyutkan di Sungai Nil. Nah, jadi kalau kita melihat gambar di sini, kita melihat bahwa Yohebed itu ternyata hamil secara supranatural. Jadi sebelum Amram itu kembali kepada Yohebed, Yohebed itu dia sudah dalam keadaan mengandung 3 bulan. Jadi kisah Moshe itu dikandung dalam keadaan tanpa hubungan suami istri. Ya. Nah, Talmud juga memuat bahwa Amram itu berpisah dengan Yohebed, ibu Moshe, untuk menghindari kalau mereka punya anak, ya, dalam hal ini anak laki-laki, lalu kemudian anak laki-laki itu akan ditenggelamkan di Sungai Nil. Jadi di sini kita belajar bahwa Talmud itu percaya bahwa Moshe itu lahir secara ajaib dari seorang perawan. Bagaimana bisa? Karena kita tahu bahwa Moshe itu merupakan anak ketiga dari pasangan Amram dan Yohebed. Tetapi di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1 di sini jelas ditulis seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan kita tahu bahwa anak laki-laki di sini adalah Moshe, ya. Nah, Rabbi Yehuda mengatakan bahwa Yohebed ketika dinikahi oleh Amram itu menjadi gadis kembali, ya. Jadi tanda keperawanannya itu sudah dipulihkan. Itu tertulis di dalam Sotah pasal 12a. Sotah 12a ini satu tulisan yang sangat panjang Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kemudian konstruksi dari kalimat ini dipahami bahwa Amram itu sepertinya baru pertama kali menikahi seorang gadis yang bernama Yohebed. Ya. Nah, jadi
dari cerita ini kita bisa melihat bahwa kandungan Yochebed itu dipahami berasal dari roh Elohim. Ya. Nah, tetapi kisah Moshe yang dikandung dalam keadaan tanpa hubungan suami istri ini mulai kurang berkenan diceritakan di dalam Yudaisme. Karena apa? Karena ternyata Yeshua HaMashiach juga proses kelahirannya itu sama seperti proses kelahiran Moshe yang dikandung dari roh Elohim, jadi supranatural. Nah, karena kebanyakan dari mereka itu menolak Yeshua sebagai HaMashiach yang dijanjikan di dalam Torah, maka cerita bahwa Moshe itu dikandung secara supranatural itu menjadi tidak populer. Karena itu akan menghubungkan dengan proses kelahiran Yeshua HaMashiach. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Talmud sekalipun mencatat dan bisa menerima bahwa kelahiran dari seorang perawan. Ya, jadi sehingga jika Moshe sebagai Mesias pertama itu diterima lahir dari perawan, maka kelahiran Mesias Yeshua yang mendatang atau kelahiran Mesias yang mendatang pun akan sama dengan itu. Karena Moshe itu merupakan Mesias pertama dan Yeshua HaMashiach itu merupakan Mesias yang kedua atau Mesias akhir, ya. Nah, jika Midrash Rabbinik mengatakan Mesias yang mendatang itu akan sama dengan Mesias pertama, itu tercatat dengan jelas di dalam Rut Rabbah pasal 5 ayat 6. Ya. Nah, jadi apabila ada orang atau kelompok yang menolak kelahiran Yeshua itu dari roh Elohim, ya silahkan mereka membantah rabi-rabi mereka sendiri, mereka membantah Talmud mereka sendiri. Ya. Nah, ini satu penjelasan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Terus terang, 2 minggu yang lalu itu sebetulnya Pak Ben tuh sudah menugaskan saya, Mami nanti tanggal 25 Desember kamu yang khotbah. Terus saya lihat, oh Shemot ya, saya baca kayak begituan, oh ya oke. Nah tapi terus Pak Ben itu titip pesan ke saya, tapi nanti kamu harus itu ya menyinggung bahwa proses kelahiran Moshe itu juga supranatural, sama seperti kelahiran Mesias Yeshua. Waduh, saya berpikir gitu, ini gimana caranya gitu ya. Dan waktu itu saya memang sudah belajar mengenai hal ini, membaca berkali-kali. Tetapi pikiran saya tuh belum bisa nerima gitu loh. Kalau proses kelahiran Moshe itu supranatural sama seperti proses kelahiran Yeshua HaMashiach. Jadi saya bilang ke Pak Ben, kalau gitu saya bilang bukan saya yang khotbah, Dedi aja yang khotbah. Soalnya saya belum bisa nerima bahwa Moshe itu juga dikandung secara supranatural. Yang bisa saya terima adalah fungsinya dia sebagai Mesias ya, sebagai pengantara. Itu bisa saya terima, tetapi kalau proses kelahirannya itu sama seperti Mesias Yeshua, nanti dulu dah, saya bilang gitu kan. Terus waktu berlalu sampai di hari Rabu mungkin ya, Rabu. Nah terus ternyata kesibukannya Pak Ben tuh juga padat juga gitu ya, karena nanti hari Senin ya, hari Senin itu Pak Ben itu diundang bicara oleh satu kelompok dari Yogyakarta ya, untuk membahas apakah Yeshua itu lahirnya pada hari raya Sukkot atau hari raya Hanukkah. Nah itu nanti akan istilahnya apa ya? Ya diskusi gitu ya dengan seorang yang lain gitu yang mengatakan bahwa Yeshua itu lahir di Hanukkah. Sementara Pak Ben mengajarkan kepada kita semua ya berdasarkan ayat-ayat yang ada di kitab suci bahwa Yeshua itu lahirnya di hari raya Sukkot bukan hari raya Hanukkah begitu ya. Jadi Pak Ben tuh perlu persiapan yang
panjang juga untuk menyiapkan hal itu gitu. Dan kemudian bukan hanya itu, kesibukan sepanjang minggu yang lalu tuh juga padat gitu, sehingga saya ngeliat, duh kasihan juga nih ya. Terus akhirnya saya bilang, ya udah gimana, saya bilang mau saya yang khotbah gitu kan. Terus kata Pak Ben, ya udah kamu aja gitu ya. Tapi terus terang, aduh masih nyandet ini gimana gitu kan. Terus akhirnya saya diskusi, bantah-bantahan gitu sama Pak Ben, rame juga Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak Ibu tuh juga punya sikap yang sama seperti saya di awalnya gitu ya. Bapak Ibu belajar lebih. Kemudian sesudah itu Bapak Ibu seperti yang saya lakukan juga, saya ini menyerah, saya angkat tangan gitu kan. Karena ternyata apa yang disampaikan Pak Ben kepada saya bahwa Moshe itu dikandung secara supranatural didukung oleh data-data yang valid gitu ya. Sehingga mau gak mau saya mesti belajar lebih sungguh, dan dari situ saya juga belajar sesuatu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita itu belum tahu sesuatu atau ya belum kenal sesuatu, tapi kemudian di dalam hati atau dalam pikiran kita itu kita sudah menolak gitu ya, belum apa-apa kita sudah menolak, itu memang sulit. Tetapi ya penolakan itu luruh gitu, jadi kita bisa menerima kebenaran itu ketika penolakan itu luruh. Lalu kenapa penolakan itu bisa luruh? Karena kita belajar. Dan kemudian saya juga berdoa minta pencerahan dari Tuhan begitu ya. Sehingga akhirnya saya yakin, oh oke, saya yakin. Tapi saya bilang kepada Pak Ben, udah Dedi yang baca dulu itu semua sumber-sumbernya gitu ya. Habisnya saya pikir ya saya dikasih tugas, ya udah saya balikin lagi kasih tugas juga kepada Pak Ben ya. Sampai akhirnya kemudian saya bisa menerima dan kemudian saya sampaikan barusan ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang coba kita lanjutkan pembacaan kita ya. Di Keluaran pasal 2 kita membaca ayat 11 sampai ayat 12. Di situ di Alkitab saya diberi judul Moshe membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Ayat 11-12 saya baca. Pada waktu itu ketika Moshe telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Kita tahu bahwa Moshe setelah diangkat anak oleh Batya, anak perempuan Firaun, otomatis Moshe itu juga adalah seorang pangeran, pangeran Mesir. Dia dibesarkan di kerajaan Mesir ya. Dan dia menjadi pangeran Mesir. Tetapi di sini ditulis ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya. Nah, saudara-saudaranya di sini tentu bukan orang Mesir, karena ada kalimat untuk melihat kerja paksa mereka. Jadi yang dimaksud dengan saudara-saudara Moshe di sini adalah orang Ibrani. Nah, mengapa Moshe tahu bahwa dia seorang Ibrani? Di dalam Keluaran pasal 1 kita membaca juga bahwa Moshe itu disusui oleh Yohebed, ibunya sendiri, ya. Jadi ketika putri Firaun itu mengambil Moshe, dia tahu bahwa ini adalah bayi Ibrani yang dibuang karena takut dibunuh, ya. Dan dia memerlukan inang pengasuh untuk menyusui Moshe. Nah, Miriam kakaknya Moshe yang selama ini mengikuti perjalanannya Moshe, bayi Moshe di Sungai Nil, dia menawarkan dirinya kepada putri Firaun, Batya, untuk dirawat, ya, dirawat dan disusui oleh perempuan Ibrani. Nah, sehingga ketika Moshe itu dirawat oleh Yohebed, ya, dan Yohebed mengajarkan kepada Moshe bahwa meskipun dia dibesarkan di istana Firaun, ya, dia tetap adalah orang Ibrani, ya. Nah,
Jadi apa yang dilakukan oleh Moshe keluar mendapatkan saudara-saudaranya, ya, itu di sini kita belajar bahwa Moshe dia tidak peduli dengan posisinya, dengan kedudukannya sebagai pangeran Mesir. Karena di sini ditulis, dicatat dengan jelas bahwa dia mau membela saudara-saudaranya. Artinya apa? Artinya bahwa Moshe itu dia mau mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, ya. Sama seperti Yeshua HaMashiach yang ditulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Ibrani 11 ayat 24 dan 27 dengan jelas mencatat posisinya Mose. Coba kita buka Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27, ya. Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman, maka Moshe setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Elohim daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Mesias sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, jadi Moshe dia tidak mempedulikan posisinya sebagai pangeran Mesir. Dan apa yang dilakukan oleh Moshe ini juga dilakukan oleh Yeshua HaMashiach. Kita membuka Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tadi saya sudah singgung ya bahwa Moshe itu adalah the first redeemer, kemudian Yeshua itu adalah the last redeemer, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Moshe di dalam Keluaran pasal 2 ayat 11 itu juga hal yang sama juga dilakukan oleh Yeshua HaMashiach dalam Filipi ayat pasal 2 ayat 6 dan 7 yang barusan kita baca, ya. Lalu kemudian berikut kita melihat ayat 21 dan 22 dari Keluaran pasal 2, ya. Keluaran pasal 21 pasal 2 ayat 21 dan 22. Moshe bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah Sipora anaknya kepada Moshe. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Moshe menamainya Gersom, sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Nah kemudian tadi setelah Moshe dia membunuh orang Mesir, besok paginya dia keluar dan kali ini dia melihat bukan orang Mesir yang berkelahi dengan orang Ibrani, tetapi orang Ibrani berkelahi sesama orang Ibrani. Ya, lalu kemudian ketika Moshe ingin melerai mereka, orang itu mengatakan, orang Ibrani yang berkelahi itu bertanya kepada Moshe, ayat 14 ya, Keluaran pasal 2. Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Moshe menjadi takut sebab pikirnya tentulah perkara itu telah ketahuan. Ya, nah di sini ketika saya membaca ini ya, heran juga saya. Karena sebetulnya kan Moshe itu ya
ingin membela mereka gitu kan. Tetapi kemudian salah satu yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Moshe kemarin berkata demikian kepada Moshe, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Nah, nanti berhubungan dengan mengapa Moshe sampai menolak 4 kali tugas yang diberikan oleh Adonai Elohim padanya. Salah satunya ini karena ini ya. Dan kemudian Talmud mencatat bahwa ternyata 2 orang yang saling berkelahi itu adalah Datan dan Aviram. Seperti yang ditulis di dalam Bilangan pasal 16 ayat 1 ya. Nah, kemudian karena Moshe itu dia takut ketahuan karena sudah membunuh orang Mesir, akhirnya apa yang dia lakukan? Dia melarikan diri. Dia melarikan diri ke Midian. Dan kemudian di sebuah sumur ya, dia bertemu dengan gembala-gembala, dan salah satunya itu adalah rombongan anak perempuan dari Yitro ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Moshe? Moshe membela anak-anak perempuan Yitro ketika mereka memberi makan domba-dombanya, sehingga karena pertolongan Moshe, anak-anak Yitro ini bisa pulang ke rumah lebih cepat. Lalu kemudian Yitro bertanya, kok bisa sih kamu pulangnya cepat? Lalu si anak-anak ini mengatakan, ada seorang Mesir yang menolong kami. Jadi pada waktu Moshe itu melarikan diri, ya, dia melarikan diri itu sebagai orang Mesir. Sehingga ketika anak-anak Yitro atau Rehuel itu bertemu dengan Moshe, dia menganggap bahwa Moshe itu adalah orang Mesir. Lalu kemudian kita sudah tahu ceritanya, Moshe diundang ke rumah Yitro dan kemudian dinikahkan dengan salah satu anak perempuannya yang bernama Sipora. Ya, lalu akhirnya Moshe mempunyai seorang anak diberi nama Gersom, yang artinya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Karena saat itu Moshe ada di Midian. Ya. Nah, kita tahu dalam cerita tentang Mesias Yesua bahwa Mesias Yesua juga dibawa ke negeri asing, yaitu kemana? Ke Mesir ketika dia masih bayi. Ya. Karena waktu itu Herodes akan membunuh bayi yang berumur 2 tahun ke bawah. Sehingga kemudian malaikat Elohim menampakkan diri kepada Yosef, ayah secara hukum dari Yesua HaMasiah, dan memerintahkan untuk membawa bayi Yesua HaMasiah ke Mesir dan tinggal sebagai orang asing. Sama seperti Moshe yang tinggal di Midian sebagai seorang asing. Ya. Lalu kemudian Firaun itu dia mati, tetapi perbudakan terhadap bangsa Israel itu masih terjadi. Sehingga bangsa Israel berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong. Karena perbudakan itu sampai kepada Elohim. Ya, Elohim mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Yitsak, dan Yaakov. Maka Elohim melihat orang Israel itu dan Elohim memperhatikan mereka. Ya. Kenapa Adonai Elohim akhirnya memperhatikan orang Israel? Karena di sini dikatakan bangsa Israel berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong itu didengar oleh Adonai Elohim. Bangsa Israel dia mengerang kepada Adonai Elohim. Di sini kita belajar Bapak Ibu, ya. Ketika kita punya masalah, apapun masalahnya, ya. Sudahkah kita datang kepada Adonai Elohim dengan mengerang sama seperti bangsa Israel? Nah, mungkin saudara selama ini berpikir ya, nah ini merupakan jawaban dari pertanyaan saudara. Mungkin saudara berpikir, apa sih yang kurang ya? Padahal selama ini tuh saya juga sudah berdoa kepada Tuhan begitu, tapi kok sepertinya Tuhan itu seperti yang jauh gitu ya, tidak mau mendengar.
doa saya. Nah, dari sini kita belajar bangsa Israel mengerang. Dalam bahasa Inggrisnya cry out, ya. Jadi ketika bangsa Israel mengerang, Adonai Elohim mendengar. Ya. Jadi sudahkah saudara dan saya ketika menghadapi masalah kita mengerang, berteriak, meminta tolong kepada Adonai Elohim, sehingga Adonai Elohim mendengar dan kemudian menolong kita. Di sini dikatakan dengan jelas Adonai Elohim teringat kepada perjanjian dengan Abraham, Yitsak dan Yaakov. Perjanjiannya apa? Perjanjiannya itu akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu sebagai warisan bagi bangsa Israel secara turun-temurun. Ya. Lalu bagian yang berikut kita melihat bahwa bagaimana Hashem itu menguji Moshe. Di satu pihak bangsa Israel mengerang kepada Adonai Elohim, di pihak lain Adonai Elohim menjadikan Moshe sebagai gembala domba. Saudara bayangkan tadinya Moshe tinggal di istana Firaun ya dengan penuh kelimpahan. Sekarang Adonai Elohim menjadikan dia sebagai gembala domba. Ya. Jadi di sini kita belajar bahwa Adonai Elohim itu dia ingin membentuk Moshe sebelum dia mengutus Moshe ya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Jadi Adonai membentuk Moshe supaya Moshe itu mempunyai kerendahan hati dan tanggung jawab dengan menjadikannya sebagai gembala domba. Jadi ini tes atau ujian yang pertama bagi Moshe. Nah, saudara tahu ya, banyak tokoh di dalam kitab suci yang diuji juga oleh Adonai Elohim dengan menjadi seorang gembala. Selain Moshe kita belajar ada seorang raja yang paling besar yang pernah dimiliki oleh Israel, yaitu siapa? David. Pekerjaan David apa sebelum dia jadi raja? Iya, ngangon tuh. Di sini bilang ada yang ngangon katanya. Iya, gembala ya. Lalu Bapak Ibu tahu jumlah domba yang digembalakan oleh David? Iya. Ternyata cuma 3 ekor. Itu tertulis di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Saya nggak akan baca tapi Bapak Ibu catat saja ya. Jadi David itu menggembalakan dombanya itu jumlahnya cuma 2 atau 3 ekor. Tetapi sekali lagi ya, ini kita belajar bukan mengenai berapa jumlah yang digembalakan. Tetapi tanggung jawab seorang gembala. Ya. Tanggung jawab seorang gembala karena berat menjadi seorang gembala itu ya. Dia harus menjaga kawanan domba yang digembalakannya itu tetap aman dari serangan binatang buas atau apapun juga. Seperti itu ya. Nah, Matius pasal 25 ayat 21 di situ dikatakan, jikalau kita setia pada perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang besar kepada kita. Karena itu jangan bermimpi menjadi pemimpin yang besar kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil. Ya, mulailah dengan hal-hal yang kecil. Tuhan melihat meskipun kata orang itu kecil banget. Tetapi Tuhan melihat, Tuhan menghargai, Tuhan menghitung. Dan waktu dia melihat kesetiaan kita, dia menambah-nambahkan tanggung jawab yang lebih besar kepada kita. Itu adalah satu pembentukan karakter yang luar biasa. Ya, yang Adonai ajarkan kepada Moshe, kepada David ya, dan juga tokoh-tokoh yang lain
dengan menjadikan mereka sebagai seorang gembala. Nah, menurut Talmud, saya nggak usah baca ya. Di sini kita tahu bagaimana Adonai Elohim memanggil Moshe. Adonai Elohim memanggil Moshe melalui burning bush, ya, atau semak duri yang menyala tetapi ternyata tidak terbakar. Nah, di dalam Torah memang tidak disebutkan berapa lama percakapan yang terjadi antara Moshe dan Adonai Elohim. Tetapi Talmud mencatat 7 hari Adonai Elohim itu bercakap-cakap dengan Moshe. Saling beradu argumen, begitu ya. Nah, awalnya ketika Moshe dia memeriksa apa sih yang terjadi, begitu ya. Lalu kemudian Adonai Elohim memanggil nama Moshe, Moshe, ya. Lalu Moshe menjawab, kalau dalam bahasa Indonesia di sini cuma dibilang ya Elohim, ya. Ayat berapa nih? Ayat 4, ya Elohim, ya. Tetapi dalam bahasa Inggris di situ dibilang, jawaban Moshe terhadap panggilan Elohim adalah here I am. Dalam bahasa Ibrani hineni. Inilah aku, ya. Tetapi ketika Adonai Elohim memerintahkan Moshe atau mengutus Moshe datang kepada Firaun, kemudian untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, Moshe menjawab apa? Ayat 11. Siapakah aku ini? Ya. Nah, mungkin kita juga waktu awal-awal gitu ya dipanggil Tuhan, oh kita senang. Ya, ini aku Tuhan gitu ya. Tetapi ketika Tuhan memberikan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang harus mempertahankan iman di tengah dunia yang semakin lama semakin gelap, ya, mungkin saudara juga bertanya, siapakah aku ini? Kok kayaknya berat banget begitu ya? Nah, itu juga yang disampaikan oleh Moshe kepada Adonai Elohim. Jadi ini merupakan penolakan yang pertama. Dan kalau kita hitung, Moshe itu menolak sebanyak berapa kali? 4 kali, ya. Moshe menolak panggilan dari Adonai Elohim sebanyak 4 kali. Ya, kenapa Moshe menolak panggilan Adonai Elohim selama 4 kali? Karena dia teringat tadi di dalam Keluaran pasal 2 ketika dia ingin memisahkan 2 orang Ibrani yang sedang bertengkar atau berkelahi satu sama lain. Ya. Salah satu dari mereka mengatakan, siapakah kamu gitu, kok kamu mau jadi hakim atas aku, ya. Nah, para rabi mengatakan memang sulit untuk menjadi pemimpin bagi orang Yahudi. Kenapa? Itu jawabannya ada di dalam mana catatan saya ya? Bilangan. Sebentar. Di dalam Bilangan 16 ayat 3. Ya. Jawabannya itu di dalam Bilangan 16 ayat 3. Jadi, mengapa Moshe itu menolak panggilan Adonai Elohim sampai 4 kali? Karena Rabi mengatakan to be a Jewish leader is impossible. Ya. Pertama, Moshe dia teringat kepada penolakan ketika mau memisahkan dua orang Ibrani yang sedang bertengkar. Lalu yang berikutnya itu adalah Bilangan 16 ayat 3. Coba kita buka Bilangan pasal 16 ayat 3. Di situ ditulisnya apa ya? Bilangan pasal 16 ayat 3. Maka mereka berkumpul mengerumuni Moshe dan Aharon serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu, segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Adonai ada di tengah-tengah mereka.
Mengapakah kamu meninggi-tinggikan diri di atas jemaah Adonai? Nah, ini dia. Ya. Alasannya karena setiap orang Yahudi merasa dirinya itu kudus di hadapan Adonai Elohim. Sehingga gak perlu perantara, gak perlu orang lain, gak perlu leader gitu ya. Karena mereka tuh juga sudah menjadi leader bagi dirinya sendiri di hadapan Adonai Elohim. Padahal kita tahu kenyataannya seperti apa gitu ya. Nah itu dia. Jadi mengapa Moshe itu sampai menolak 4 kali panggilan atau pengutusan dari Tuhan untuk menjadi memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, kemudian kita membaca di ayat 12 dari Keluaran pasal 3. Ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini. Kita tahu nama gunungnya di sini gunung apa? Gunung Horeb, ya, karena Moshe di ayat pasal 3 ayat 1 ya, sampailah ia ke gunung Elohim, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb itu adalah kata lain dari gunung Sinai. Ada beberapa nama ya, jadi gunung Tuhan di sini dikatakan gunung Elohim, gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Selain Horeb juga Bashan, juga Sinai. Jadi ultimate goal dari Moshe itu diutus kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel adalah kamu akan beribadah kepada Elohim di gunung ini. Ya. Nah, kemudian Moshe berkata kepada Elohim di ayat 13, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Elohim nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Ayat 14 firman Elohim kepada Moshe, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Bahasa Ibrani dari akulah aku ya, itu adalah ehye asher ehye. Adonai Elohim yang setia, Adonai Elohim yang tidak pernah berubah. Ya. Perkataan atau arti dari ehye asher ehye itu adalah dia yang bersama mereka dalam kesusahan saat ini, dialah yang akan selalu bersama mereka di sepanjang masa kesusahan beribu-ribu tahun. Ya, jadi siapa yang mengutus Moshe? Yang mengutus Moshe adalah dia yang bersama mereka. Mereka di sini siapa? Bangsa Israel. Dalam keadaan apa? Dalam masa kesusahan ini. Karena bangsa Israel dia mengerang, berteriak minta tolong kepada Hashem karena perbudakan yang mereka terima. Lalu Hashem menjawab, dialah yang bersama mereka dalam masa kesusahan saat ini. Dialah yang akan selalu bersama mereka di sepanjang masa kesusahan ribu-ribu tahun. Jadi sungguh satu luar biasa ya penyertaan Adonai Elohim kepada bangsa Israel. Tetapi apa balasan yang diterima oleh Adonai Elohim terhadap kesetiaan yang sudah dinyatakannya kepada bangsa Israel? Pemberontakan. Mungkin Bapak Ibu pikir iya itu sih Israel ya. Jangan lupa Israel itu bicara juga tentang saudara dan saya. Ya, padahal jelas di sini Adonai Elohim berjanji bahwa Dia yang bersama mereka dalam masa kesusahan saat ini.
Dialah yang akan selalu bersama mereka di sepanjang masa kesusahan beribu-ribu tahun. Jadi Adonai Elohim tidak pernah meninggalkan Israel sendirian dalam masa kesusahan mereka. Adonai Elohim yang sama. Yes, oke. Ya. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, ini ada gangguan di sound ya. Oke, saya teruskan. Jadi ketika Moshe bertanya kepada Adonai Elohim, kalau bangsa Israel bertanya kepada Moshe, siapa yang mengutus kamu? Apa jawab Elohim? Akulah aku yang telah mengutus aku kepadamu. Aku di sini adalah huruf kecil, aku kedua ya, yaitu Moshe. Itu bahasa Ibraninya Ehye Asher Ehye. Saya akan ulangi sedikit dari situ ya. Ehye Asher Ehye, yang artinya bahwa dia yang bersama mereka dalam kesusahan ini. Dialah yang akan selalu bersama mereka di sepanjang masa kesusahan. Ini satu janji yang luar biasa Bapak Ibu. Bahwa Adonai Elohim tidak akan membiarkan umatnya menghadapi masa kesusahan sendirian. Dia akan menyertai umatnya. Hal yang sama juga itu yang akan kita alami. Ketika kita diuji oleh Adonai Elohim, sebetulnya Adonai Elohim tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita diuji, Adonai Elohim sesungguhnya sudah menyiapkan kita. Ya, jadi sehingga ketika Adonai Elohim menguji kita, sebetulnya kita sudah siap. Tetapi kadang-kadang kita lupa bahwa Adonai Elohim tidak pernah meninggalkan kita. Ada saatnya ketika kita diuji malah kita bersungut-sungut, di mana Tuhan? Aku tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan hal yang buruk ini terjadi padaku. Nah, melalui parasa ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Karena Dia yang berjanji adalah setia. Yang kita lakukan ketika kita diuji oleh Adonai Elohim adalah kita tetap setia, kita tetap tekun melakukan semua perintah-perintahnya. Kita mau melakukan itu semua karena kita mengasihi Dia. Ya, bukan karena seperti yang saya sudah sudah saya sampaikan dalam yang khotbah-khotbah sebelumnya. Kita melakukan semua perintah-perintah Adonai Elohim itu bukan karena untuk mendapatkan berkat, ya. Bukan karena untuk mendapatkan berkat, meskipun itu pasti. Saya pegang aja kali ya. Meskipun itu memang pasti, waktu kita dengan setia melakukan perintah-perintah Adonai Elohim, kita pasti akan mendapatkan berkatnya, ya. Tetapi kita melakukan semua perintah-perintah itu bukan karena kita akan mendapatkan berkat, tetapi karena kasih. Karena kita mengasihi Dia yang lebih dahulu sudah mengasihi kita. Nah, poinnya di situ ya.
bukan untuk mendapatkan berkat, saudara. Kita melakukan hari-hari raya, ya. Apakah untuk selamat? Tidak. Keselamatan itu ya sudah menjadi milik kita ketika kita menerima kematian dan kebangkitan Yesua HaMasyiah. Ya. Jadi kalau kita melakukan semua perintah-perintahnya itu karena kita mengasihi Dia. Kenapa? Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Itu, ya. Nah, ini satu hal yang luar biasa. Saya rasa setiap orang juga pernah mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, seperti tadi saya katakan, ya, kenapa Adonai Elohim akhirnya memperhatikan bangsa Israel, memperhatikan penderitaan mereka, karena mereka berseru, mereka berteriak minta tolong. Nah, hendaknya kita juga melakukan hal yang sama. Jangan bersungut-sungut, tetapi kita berteriak meminta tolong. Karena hanya Dialah sumber pertolongan kita. Ya. Dan nanti kita belajar ya, ketika Moshe dia mengiyakan, dia menerima panggilan Adonai Elohim, lalu kemudian dia pergi menghadap Firaun didampingi oleh kakaknya yaitu Aharon. Lalu apa yang terjadi terhadap bangsa Israel? Apakah bangsa Israel langsung dibebaskan begitu ketika Moshe mengatakan kepada Firaun, Adonai Elohim yang kami sembah memerintahkan aku untuk memimpin bangsa ini keluar dari tanah Mesir untuk menyembah Dia di gunung yang sudah ditetapkan oleh Adonai Elohim. Lalu Firaun bilang, oh, oke, baiklah, pergilah gitu ya. Apakah begitu? Tidak. Lalu apa yang dilakukan oleh Firaun? Dia semakin menindas bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Moshe. Ya. Bangsa Israel bersungut-sungut kepada Moshe karena mereka tahu penindasan yang luar biasa yang mereka terima itu akibat dari Moshe dan Aharon datang menghadap Firaun mengatakan bahwa dia akan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menyembah Adonai Elohim. Ada saatnya saudara, ketika kita diuji oleh Adonai Elohim, kita melihat ujian itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat, begitu ya. Tetapi kita harus tahu bahwa sesudah itu semuanya itu akan reda. Ya, ada istilah yang mengatakan setelah hujan badai maka akan terbit matahari. Nah, seperti itu saudara. Ya. Dan kita juga mesti ingat bahwa Adonai Elohim tidak mungkin menguji kita di luar kekuatan kita. Jadi kalau Adonai Elohim mengizinkan saudara dan saya saat ini ada dalam satu keadaan yang tidak enak, kita harus tahu bahwa itu masih belum di luar batas kekuatan kita. Ya, itu masih dalam batas kekuatan kita. Bukan karena kita hebat, tetapi karena Adonai Elohim yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Kita harus pegang itu saudara. Jadi janganlah bersungut-sungut ketika Adonai Elohim mengizinkan sesuatu yang tidak enak terjadi pada saudara. Kita mesti belajar. Anak-anak sekolah, waktu dia mau naik tingkat atau mau naik kelas, dia harus menghadapi ujian. Nah, hal yang sama terjadi kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan menguji saudara dan saya, itu artinya Tuhan akan membawa saudara dan saya naik ke tingkat rohani yang lebih tinggi, saudara. Dan mungkin juga Tuhan melihat bahwa ada satu karakter di antara kita yang kita punyai ya, yang tidak berkenan di hadapan Adonai Elohim. Adonai Elohim ingin membentuk kita sebagai anak-anaknya mempunyai karakter yang baik. Mempunyai karakter di mana orang-orang bisa melihat ya, ada kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ada ayat mengatakan,
lagu sih yang mengatakan ya, apa? Ketika kita jatuh tidak sampai tergeletak, itu dia. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang saudara dan saya. Percaya bahwa segala sesuatu itu ada akhirnya, termasuk ujian yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Ya, dan ujian itu akan berbuah manis ketika kita bisa berubah. Tetapi ujian itu akan dikenang sebagai ujian saja kalau ternyata karakter kita itu tidak berubah. Saudara makin keras, ya, maka Adonai Elohim juga semakin keras menguji saudara. Pilihan ada di tangan kita. Kita mau kita cepat lulus, ya karena itu rendahkan hatimu di hadapan Adonai Elohim. Ya, apa sih yang bisa kita banggakan di hadapan Adonai Elohim? Kita ini sesungguhnya dari debu, saudara. Kita ini sesungguhnya adalah debu. Tetapi karena kasih-Nya, Adonai Elohim sudah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Ya, ini bukan hanya saya mengajarkan saudara begitu ya, tetapi hal ini juga mengajarkan saya, saudara. Akhirnya satu prinsip yang saya dapat ya dari semua pengalaman saya bergaul dengan Adonai Elohim ya, akhirnya saya berkesimpulan bahwa kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Waktu kita sudah bisa berdamai dengan diri sendiri ya, maka kita bisa menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Tetapi kalau kita masih angkuh, kita masih sombong begitu ya, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tidak akan mengubah sesuatu, saudara. Ya, dan saya juga ingat bahwa istilahnya begini, kita lahir sendiri dan nanti waktu kita mati juga kita sendiri ya. Nggak bisa ngajak-ngajak orang lain kan? Saya mau mati nih, kamu ikut mati sama gue ya? Ya nggak bisa gitu ya. Ya. Nah karena itu meskipun Tuhan izinkan misalnya kita menjadi mempunyai pasangan, mempunyai anak-anak, jangan sekali-kali kita berharap menggantungkan harapan kita kepada pasangan kita atau menggantungkan harapan kita kepada anak-anak kita. Kita bikin hitung-hitungan gitu. Kamu tahu nggak dulu waktu kamu kecil tuh ya, mami ini begini. Sekarang kamu udah gede, kamu udah lulus kuliah, kamu udah kerja, kamu balas budi dong sama mami. Oh no way, saudara, nggak bisa seperti itu. Ya, ada ungkapan kasih ibu atau kasih orang tua itu sepanjang masa, tetapi kasih anak ada masanya, ada hitung-hitungannya, Bapak Ibu ya. Kali itu sekali lagi saya mengajak jangan sekali-kali kita bergantung kepada orang lain. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada mereka. Hendaklah gantungan kita ya. Kita harapan kita, maksud saya bukan gantungan. Harapan kita itu kita gantungkan kepada Adonai Elohim. Memang sebagai manusia saya juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, seringkali saya juga nangis di depan Tuhan gitu ya. Ada banyak hal kok sepertinya gak berjalan sesuai dengan seharusnya begitu ya. Apa yang saya lakukan? Jadi saya berdoa, saya baca firman Tuhan dan saya menangis di hadapan Tuhan ya. Tapi memang sekali-sekali saya juga perlu orang lain gitu untuk bisa mendengarkan saya gitu ya. Supaya hanya untuk cerita aja gitu, bukan untuk bergantung kepada orang yang saya ceritakan, enggak. Hanya untuk cerita seperti itu ya. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita hanya bergantung kepada Adonai Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pelajaran atau dari Parashat Shemot ini kita belajar ya. Jadi ada dua pribadi di sini, yaitu pertama itu adalah Moshe dan pribadi yang berikutnya itu adalah Firaun ya. Dan tadi saya membandingkan atau ya antara Moshe sebagai the first redeemer dengan Yesua sebagai the last redeemer. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan. Meskipun ketika saya baca lagi, oh ini belum ya. Tetapi itu mungkin nanti bisa di dalam parasa selanjutnya. Yang saya catat di sini ada 7 ya.
yang mengaitkan bahwa Moshe itu sebagai first redeemer dan Yesua sebagai last redeemer. Yang pertama, Moshe itu dikandung dengan ajaib. Keluaran pasal 2 ayat 1 dan 2. Kemudian Yesua juga dikandung dengan ajaib dari Roh Elohim. Itu kita bisa baca di dalam Matius pasal 1 ayat 18. Kemudian yang kedua, ketika lahir Moshe itu mukanya bercahaya. Tof, baik dan bercahaya, ya. Keluaran pasal 2 ayat 2. Dan kita tahu waktu Yesua lahir itu juga ada bintang, ditandai dengan bintang timur yang bercahaya. Matius pasal 2 ayat 2. Kemudian yang ketiga, Moshe itu mau dibunuh, dibuang ke sungai Nil. Hal yang sama juga terjadi kepada Yesua. Yesua mau dibunuh oleh Herodes, kemudian menghindar ke Mesir. Matius pasal 2 ayat 16. Kemudian yang berikut, Moshe itu adalah pengantara, mediator antara bangsa Israel dengan Adonai Elohim. Yesua itu juga merupakan pengantara kita dengan Bapa. Itu bisa dibaca dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5, Ibrani pasal 7 ayat 25, Ibrani 12 ayat 24, 1 Yohanes pasal 2 ayat 1. Kemudian yang kelima, Moshe itu ditolak oleh bangsanya. Keluaran pasal 2 ayat 14. Hal yang sama juga terjadi dengan Yesua. Yohanes pasal 1 ayat 14. Ya, Yesua juga ditolak oleh bangsanya. Kemudian yang keenam, Moshe menolak disebut sebagai putri Firaun. Keluaran pasal 2 ayat 11, Ibrani pasal 11 ayat 24 dan 27. Dan Yesua juga, Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Dia sudah mengosongkan dirinya, ya. Sebagai anak tunggal Bapa, dia meninggalkan rumah bapaknya, turun ke bumi, ya, untuk membela kita semua. Lalu kemudian yang ketujuh, ini catatan yang terakhir di saya, meskipun tadi saya lihat seperti tadi saya katakan ada beberapa, ya. Yang ketujuh, Moshe itu disebut sebagai penebus pertama dan Yesua itu disebut sebagai penebus akhir. Ya. Nah, ada satu hal yang saya lupa. Nah, Moshe dipilih oleh Adonai Elohim itu karena Moshe dia tidak mementingkan dirinya. Moshe itu dia seorang yang rendah hati. Kemudian kita juga tahu sesudahnya Moshe itu dikenal sebagai orang yang paling lembut hatinya. Ya, dan hendaklah kita juga belajar dari karakter Moshe, dia tidak mementingkan dirinya. Ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa hendaklah kita saling memberi hormat satu sama lain. Ya, karena waktu kita saling memberi hormat, sebetulnya itu juga menempatkan posisi kita itu ada di posisi yang mana. Lagian seperti tadi saya katakan, apa sih yang bisa kita banggakan gitu ya di hadapan Adonai Elohim? Enggak ada. Apa juga yang bisa kita banggakan di hadapan sesama kita manusia? Tidak ada. Dan sekali lagi saya ingatkan, waktu kita menganggap rendah orang lain, sesungguhnya kita juga menganggap diri kita rendah di hadapan orang. Ya, waktu kita menyakiti hati orang lain, sesungguhnya kita menyakiti hati diri kita sendiri. Ya, nah, karena sikap Moshe yang rendah hati, tidak mementingkan dirinya, akhirnya Moshe dia mendapatkan semuanya, yaitu apa? Hubungan pribadi yang intim dengan Hashem. Karena hanya Moshe yang bisa berhadapan muka dengan Hashem. Dan kemudian hanya Moshe juga yang bisa berbicara langsung dengan Hashem. Hashem juga berbicara langsung dengan Moshe. Ini satu hal yang luar biasa. Dan itu semua tidak didapat dengan mudah, ya, tetapi melalui satu proses yang panjang. Nah, kita belajar itu Moshe, kemudian ada satu pribadi lagi yaitu Farao atau Firaun. Kalau tadi kita diajar Moshe dia tidak mementingkan dirinya, dia seorang yang rendah hati, kebalikannya dengan Firaun. Dia melayani dirinya sendiri dan kemudian kita tahu akhirnya kemana. Ya, dia berakhir dalam kesia-siaan.
Nah sekarang apa yang kita lihat dalam diri kita masing-masing? Apakah kita melihat Moshe? Atau apakah kita melihat Firaun? Jawabannya hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk parasa Shemot yang kami pelajari bersama. Ada banyak hal ya Tuhan yang kami pelajari ya Tuhan. Ada karakter-karakter yang luar biasa yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Dan biarlah kami belajar dari pribadi seorang Moshe ya Tuhan. Karena itu hineni, inilah kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami mohon ampun untuk segala dosa, kesalahan, pelanggaran yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan dengan segala kerendahan hati kami boleh kembali menghadap kepada Tuhan, memohon pengampunan, memohon belas kasihan. Sehingga Engkau akan kembali menguatkan kami ya Tuhan. Sehingga kami dengan kekuatan yang dari Tuhan boleh tegak berdiri ya Tuhan menghadapi segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami tahu sama seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dalam keadaan seburuk apapun. Maka kami juga percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Karena sesungguhnya Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih yang begitu besar kepada kami. Ajar kami supaya kami kembali mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Tutup bungkus kami semua di dalam kuat kuasa darah Mesias Yesua, dan hanya di dalam nama Yesua HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.